Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian edisi kali ini kita akan membahas tentang perdebatan para ulama, kontroversi para ulama berkaitan dengan syarat minimal 40 jamaah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Marilah kita mulai. Pada suatu hari Imam Nawawi Al-Bantani ditanya oleh sahabat-sahabat karibnya terkait dengan syarat minimal keabsahan atau legalitas pelaksanaan sholat Jumat. Beliau menjelaskan dalam kitab As-Suluk Al-Jadah fi Bayanil Jumu'ah di halaman 22. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan sebagai berikut. Fa'aqulu al-hasilu mimma taqaddama ay min tilkal ajwibati anna lisyafi'iyyi rahimahullahu ta'ala fil adadil ladzi tan'aqidu bihil jumu'ati arba'atu aqwalin. Saya Syekh Salim Al-Khudari menyatakan, kesimpulan dari berbagai jawaban tersebut adalah bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mempunyai 4 pendapat berkaitan dengan syarat jumlah minimal pelaksanaan sholat berjamaah dalam sholat Jumat. Qaulun mu'tamadun wa huwa al-jadid wa huwa kaunuhum arba'ina bisyurutil madhkurah ay fi kutubis syafi'iyati, yaitu satu pendapat yang muktamad merupakan qaul jadid yang membatasi minimal 40 orang dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Wa thalathatu aqwalin fil madhhabil qadim dha'ifatun ahaduha arba'atu ahaduhumul imam wa hadha muwafiqun li Abi Hanifah wa Thawri wal Laits. Dan 3 pendapat dalam qaul qadim yaitu statusnya lemah. Pertama, syarat minimal kan dalam sholat Jumat yaitu terdiri dari 4 orang, salah satunya menjadi seorang imam. Ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Imam At-Tawr dan Imam Al-Laits. Wathani thalathatun ahaduhum al-imam wa hadha muwafiqun li Abi Yusuf wa Muhammadin wal Auza'i wa Abi Thawr. Pendapat yang kedua, syarat minimal pelaksanaan atau legalitas sholat Jumat yaitu terdiri dari 3 orang, salah satunya menjadi imam. Ini sesuai dengan pendapat Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Thawr. Wathalithu Ithna asyarah ahaduhum al-imamu wa hadha muwafiqun li Rabi'atah wa Zuhri wal Auza'i wa Muhammadin. Pendapat yang ketiga, syarat minimal jamaah sholat Jumat yaitu terdiri dari 12 orang, salah satunya menjadi imam. Hal ini sesuai dengan pendapat Rabi'ah, Az-Zuhri, Al-Auza'i dan Muhammad. Idza ulima dzalika ay al-madhkuru min inqadil jumu'ati bi ahadi hadhil aqwalil arba'ati. Setelah diketahui keabsahan dan legalitas sholat Jumat berdasarkan salah satu dari 4 pendapat Imam Syafi'i di atas, yaitu qaul jadid yang mensyaratkan 40 orang
dan 3 qaul qadim yang mensyaratkan hanya 3, 4 atau 12 orang yang salah satunya menjadi imam, fa'alal akili at-talibi ma indallahi ta'ala min tawabihi wa ridahu alla yatrukah al-jumu'ati bil kulliyati ma ta'atta ay amkanah fi'laha ala wahidim minal aqwali ay al-arba'ati ay muddata suhulatin fi'laha ala dhalika. Maka bagi orang yang berakal yang mencari pahala dan ridha di sisi Allah Ta'ala, hendaknya tidak secara total meninggalkan sholat Jumat yang mampu dilakukan berdasarkan salah satu dari 4 pendapat tersebut di atas. Artinya tidak secara total meninggalkan sholat Jumat di waktu mampu melakukannya sesuai salah satu pendapat tersebut. Sementara itu, Imam As-Suyuti dalam kitab Daw'us Syum'ah fi Adabil Jumu'ah yang terhimpun dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawi juz 1 halaman 71 menjelaskan, walam tadullah ala ishtirati dzalika al-adadi bi'ainihi fi huduriha litan akidah. Berbagai hadis dan athar para ulama tidak menunjukkan disyaratkannya jamaah yang menghadiri sholat Jumat pada jumlah tertentu agar memenuhi keabsahannya. Bal ayyu jam'in aqamuha sahhat bihim wa aqallul jam'i thalathatun ghairul imam fatan aqidu bi arba'atin ahaduhum al-imamu. Bahkan sekelompok orang yang melaksanakannya, maka sholat Jumat tetap dihukumi statusnya sah dengan kehadiran mereka, dan batas minimalnya adalah 3 orang selain imamnya. Maka sholat Jumat dapat dikatakan sah dengan dilakukan oleh 4 orang yang salah satunya menjadi imam. Hadza ma adaniyal ijtihadu ila tarjihihi wa qad rajjaha hadzal qawla al-Muzanni kama naqalahu anhu al-Adra'i fil Qutih wa kafa bihi salafan fi tarjihihi fa innahu min kibaril akhidina anil imam Syafi'i wa min kibari ruwatin kutubihi al-jadidah. Ijtihad telah mengantarkanku untuk mengunggulkan salah satu qaul qadim Imam Asy-Syafi'i ini. Al-Muzanni juga telah mengunggulkan pendapat ini sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Adra'i dalam kitab Al-Qut. Cukuplah Al-Muzanni untuk diikuti sebagai ulama salaf yang mengunggulkan pendapat tersebut. Ia termasuk ulama besar yang mengambil ilmu fikih langsung dari Imam Syafi'i dan termasuk ulama besar yang meriwayatkan kitab-kitab baru dari Imam Syafi'i. Wa qad adahu ijtihaduhu ila tarjihil qaulil qadim wa rajjahahu aidan min ashabina Abu Bakar bin Al-Mundhir fil Ashrafi wa naqalahu anhu An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dan ijtihadnya telah mengantarkannya untuk mengunggulkan qaul qadim pendapat Imam Syafi'i yang lama. Di antara ulama Syafi'iyah yang juga mengunggulkannya adalah Abu Bakar bin Al-Mundhir dalam kitab Al-Ashraf, dan Imam An-Nawawi pun menukilnya dalam Syarh Muhadzab. Walakin idza lam tu'lam al-jum'atu annaha mutawaffiratus syuruti alal qaulil awwali ay minal aqwalil arba'ati wa huwa qaulul jadid fayusannu lahu i'adatudz zuhri ba'daha ayil jum'ati
ihtiyaton firaram min khilafi man mana'aha biduni arba'in. Namun demikian, ketika sholat Jumatnya diketahui tidak memenuhi syarat sesuai pendapat pertama dari 4 pendapat tersebut, yaitu qaul jadid, maka disunnahkan bagi pelakunya untuk menyusulnya dengan melakukan sholat i'adah fardhu zuhur setelahnya. Hal ini sebagai langkah ihtiyat atau kehati-hatian karena menghindari perselisihan pendapat dari ulama yang melarang sholat Jumat tanpa terpenuhi syarat minimal 40 jemaah. Demikian pengajian pada edisi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.